Soal nomor 4, coba kita lihat ada sebuah muatan sumber plus 3 mikrokolom. Katakan ini ya, muatan sumbernya. Kita tulis saja plus ya. Kemudian sebuah partikel bermassa 3 gram, ini muatan partikel bermassa 3 gram atau 3 kali 10 pangkat min 3 kg. Muatannya ada plus juga 0,1 mikrokolom, ditembakkan dengan kecepatan awal 3 amperes. Apa yang terjadi? Ya, karena ini sama-sama muatan positif, walaupun ini ditembakkan dengan kecepatan tertentu, suatu saat ini bisa jadi berhenti. Karena apa? Karena ada gaya tolak antara muatan sumber dengan muatan partikel ini. Sehingga suatu saat, karena gaya tolak itu, dia akan berhenti di suatu titik. Katakan nanti dia akan berhenti di titik ini. Ketika dia berhenti di titik ini, ya contohnya, misalkan di titik inilah dia berhenti, berhenti artinya V2 ya, gitu ya, itu akan sama dengan 0. Nah, V1-nya ada tadi V1 sebesar 3 kali 3 meter per detik. Nah, untuk kasus soal seperti ini, bisa kita gunakan konsep usaha dan energi sebetulnya ya. Bahwa apa yang menyebabkan dia jadi berhenti atau apa yang menyebabkan energi kinetiknya berkurang itu adalah akibat perubahan energi potensialnya tadi ya, karena akibat gaya tolak. Nah, kita tahu gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak atau gaya Coulomb itu merupakan gaya gaya konservatif, yaitu gaya yang tidak menghilangkan sebetulnya energi, tetapi hanya mengubah energi potensialnya menjadi energi kinetik, atau energi kinetiknya berubah jadi energi potensial. Nah, itulah kalau gaya-gaya yang bekerja adalah gaya-gaya yang seperti tadi itu, gaya gravitasi atau gaya Coulomb, itu disebut gaya konservatif. Sehingga berlaku sebetulnya hukum skala energi ya, atau usaha perubahan energi kinetik seperti itu. Nah, kalau kita gunakan teori usaha adalah perubahan energi kinetik, ya usahanya adalah usaha oleh gaya Coulomb. Ya, usaha oleh gaya Coulomb sendiri itu sama dengan negatif delta EB. Usaha juga itu sama dengan delta EK. Nah, sehingga kalau kita tuliskan min delta EB itu artinya min EP2 kurang EP1 sama dengan delta EK, itu berarti artinya EK2 kurang EK1. Nah, kalau disebut sampai berhenti ya, artinya berbalik arah ya, sampai berbalik arah itu artinya ada suatu titik di mana dia berhenti sejenak. Nah, berarti saat itu EK2-nya adalah 0. Berhenti ya. 0. Berarti min EP2 kurang EP1 sama dengan min EK1. Berarti bisa kita tulis EP2 kurang EP1 itu sama dengan EK1. Atau kalau kita lanjutkan, EP2 itu adalah K Q1 Q2 PR2 kurang K Q1 Q2 PR1 itu sama dengan setengah MV kuadrat ya, V1 gitu ya. Atau kalau kita sederhanakan lagi, nilainya K Q1 Q2 dikali 1/R2 kurang 1/R1 sama dengan setengah MV1 kuadrat. Nah, yang kita mau temukan daripada si jarak tempuh sebelum berhenti, berarti nilai R2-nya. Nah, dengan memasukkan angka-angkanya, saya kira pasti akan ketemu ya. 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 6 dikali lagi dengan 0,1 kali 10 pangkat min 6
dikali 1/R2 kurang 1/0,2, tentunya jarak mula-mula itu sama dengan setengah dikali massanya adalah 3 kali 10 pangkat min 3 dikali kecepatannya tadi mula-mula itu 3 kuadrat. Nah, ini dengan sedikit disederhanakan, ini 3 ya. Nanti sedikit operasi matematika, kamu akan mendapatkan nilai daripada R2-nya itu adalah 0,1 meter. Atau kalau dituliskan dalam sentimeter boleh 10 cm. Soal berikutnya. Ini ada partikel yang identik ya, di mana massanya sama tetapi muatannya berbeda. Ya, di lintasan A partikelnya positif dan yang kedua partikelnya negatif, sama-sama bergerak dengan kecepatan awal V0 di lintasan yang di sini kasar. Tentu ada faktor gaya gesek di sini ya. Tentu ada faktor gaya gesek. F gesek 1, di sini F gesek 2 ya. Nah, kemudian kedua partikel ini, muatan positif negatif ini, bergerak di daerah bermedan listrik seperti ini, yang arahnya ke bawah. Nah, kita tahu bahwa jika medan listriknya itu ke bawah seperti ini ya, maka muatan positif ini tentu akan mengalami gaya. Gaya apakah yang dialami? Tentu gaya Coulomb. Kemana ke arahnya? Jika muatannya positif, maka gaya Coulomb yang dialami arahnya adalah searah dengan medan listriknya. Nah, itu sebenarnya kenapa seperti itu? Kita bisa bayangkan di sini ada muatan positif gitu ya, yang menyebabkan medan listriknya ke bawah semuanya. Tentu positif dan positif akan tolak-menolak, sehingga muatan positif ini akan mengalami gaya ke bawah. Ini akan mengalami gaya ke bawah sebesar F Coulomb gitu ya. Sementara dia punya gaya juga ke bawah yang namanya gaya berat W. Maka gaya normalnya, yang kita tahu pasti gaya normalnya ke atas. Gaya normal di bidang 1, ya karena dia pada sumbu Y tidak ada gerak ya gitu ya. Artinya pada sumbu Y-nya seimbang, berarti sigma FY-nya itu adalah 0. Maka gaya normal pada bidang 1 itu sama dengan W tambah F Coulomb gitu ya. Untuk kasus yang kedua, gaya normalnya berbeda. Karena gaya Coulomb-nya, karena ini muatan positif, penyebabnya tentunya misalnya di sini ada muatan positif menyebabkan medan listrik ke bawah. Muatan negatif ini akan mengalami gaya yang berlawanan dengan arah medannya karena ditarik seperti itu ya. Maka ini F-nya, F Coulomb. Dan ada tentunya gaya berat, ya, kita tahu gaya berat ke bawah. Dan ada gaya normal, gaya normalnya ke atas, normal 2 karena bidang 2. Kita tulis juga sigma FY sama dengan 0. Maka N2 itu akan sama dengan W min F. Sehingga dengan analisa ini, gaya gesek pada bidang 1 itu sama dengan koefisien gesekan dikali gaya normal 1. Sedangkan gaya gesek pada bidang 2 sama dengan koefisien gesek kali gaya normal 2. Dan kita tahu dari nilai ini ya, N2 dan N1. N1 kita pastikan lebih besar daripada N2.
Sehingga dari sini kita bisa pastikan juga Fg sek 1 akan lebih besar daripada Fg sek 2. Akibatnya, perlambatan yang dialami benda pada bidang 1 akan lebih besar, sehingga dia akan lebih cepat berhenti, atau bisa dikatakan dengan kecepatan awal yang sama, panjang lintasan pada bidang A akan lebih pendek dibandingkan dengan panjang lintasan pada lintasan B. Maka berdasarkan analisis teori gerak dan medan listrik dapat disimpulkan bahwa panjang lintasan pada bidang A itu adalah X dan panjang lintasan pada bidang Y adalah B adalah Y. Bisa disimpulkan bahwa X akan lebih pendek daripada Y, atau panjang lintasan yang ditempuh partikel pada A lebih pendek daripada B. Nah, sebetulnya itu kenapa? Itu sebenarnya karena perbedaan besar gaya normalnya tadi. Perbedaan gaya normalnya itu disebabkan oleh gaya kolomnya yang berlawanan arah tadi. Nah, pertanyaan berikutnya, tentukan arah gaya kolom yang dialami partikel A. Tentunya dia secara dengan medan berarti ke bawah. Sedangkan kalau yang pada lintasan B itu ke atas.